Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Kurniawannya lagi sementara di jalan, jadi saya serahkan langsung ke Ibu Reni. Silakan Bu dibuka. Bu, masih ter-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Sabang sampai Merauke, tentu di daerah Indonesia Timur udah jam 9 ya. Sekarang kita langsung aja ya ke materi. Di sini saya akan membawakan materi analisa harga satuan dasar, analisa harga satuan untuk pekerjaan konstruksi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Reni sebagai Pokja, sebagai pejabat penerima hasil pekerjaan, sebagai PPK dari 2009, kalau Pokja dari 2009 juga. Terus saya juga ini pendamping kontrak LKPP, terus juga profesor dari LKPP. Pendidikan saya S1 teknik sipil. Terus sertifikat yang saya miliki yaitu saya punya sertifikat dasar pengadaan barang dan jasa, sertifikat pejabat pembuat komitmen, sudah itu sertifikat pekerja pemilihan, sertifikat CCMS ya, itu tuh yang dikeluarkan semuanya oleh BNSP. Ini sertifikatnya. Terus kita harga APS itu kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud APS. APS adalah berdasarkan peraturan
Presiden nomor 16 tahun 2018. Sekarang kita masih ke sini ya, walaupun sebentar lagi ada perubahan, tapi tetap ke sini untuk sementara sebelum ditetapkan disahkan peraturan baru. Jadi HPS adalah harga perkiraan barang jasa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen, yang mana harga perkiraan tersebut tidak bisa dihitung sebagai dasar. Kalau dianggap sebagai HPS itu dasar kerugian negara, itu salah besar. Karena cuma itu harga perkiraan untuk melaksanakan pekerjaan. Namun tentunya penyusunan harga perkiraan tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dikalkulasi secara keahlian. Jadi penyusunan APS itu memiliki keuntungan sebagai berikut. APS digunakan sebagai alat menilai kewajaran penawaran. Maksudnya itu ambang tertinggi batas penawaran. Sudah itu APS juga digunakan untuk pengadaan dengan bukti tanda perjanjian berupa kwitansi, surat perjanjian, dan lain-lainnya. APS juga digunakan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran tadi. Sudah itu APS digunakan sebagai dasar negosiasi dalam pengadaan langsung. Yang paling mendasar dalam menyusun APS ialah PPK harus memahami karakter barang dan jasa yang diadakan, dan APS itu APS perkiraan atau patokan semata. Jadi APS itu telah diperhitungkan pajak pertambahan nilai. Tapi kalau belum, itu belum namanya APS kalau belum ada PPN. Kecuali untuk swakelola ya, swakelola ada yang tidak pakai PPN. Terus APS memperhitungkan keuntungan biaya dan overhead yang dianggap wajar. Terus APS tidak boleh memperhitungkan biaya yang tak terduga atau biaya lain-lain yang saya kira penambahan itu yang tidak masuk akal, itu tidak boleh. PPH itu juga tidak boleh, karena PPH itu pajak penghasilan, jadi tidak boleh dimasukkan ke dalam APS. Nilai APS itu terbuka dan tidak rahasia. Riwayat APS harus terdokumentasi secara baik. Ini gunanya apabila ada di suatu hari pekerjaan itu misalnya terindikasi apa, kalau kita punya riwayat APS, insya Allah aman. APS tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara. Tim ahli dapat memberikan masukan untuk APS itu. Jadi tip-tip menyusun APS pekerjaan itu kalau di konstruksi biasanya sebelumnya udah dihitung oleh konsultan. Jadi hasil output konsultan perencanaan itu dilihat sama PPK wajar atau tidak harganya. Jadi komponen komposisinya itu sudah sesuai tidak dengan aturan yang berlaku. Misalnya konsultan itu masih membuat APS berdasarkan analisa BW atau analisa harga satuan pekerjaan yang diterbitkan Permen PU 2013 ya, itu kan tidak berlaku lagi. Yang kedua, informasi harga dasar yang sudah wajar atau tidak, harga harus sesuai dengan harga pasaran. Jadi misalnya suatu pekerjaan kita itu misalnya pekerjaan bangunan embung ya, atau pekerjaan bangunan gedung, itu tuh di total semua kebutuhan semen. Jadi misalnya kalau cuma butuh 1.000, mungkin di level distributor, atau lebih besar lagi mungkin di level produsen, atau cuma butuh 800 atau 500 mungkin di retail atau toko cukup. Jadi kita harus melihat harga itu, untuk memasukkan harga itu harus dilihat kebutuhan kita berapa, karena tidak sama harga semen di toko dengan distributor dan produsen. Jadi kalau kita seandainya memenuhi persyaratan untuk beli di produsen, maka kita harus ambil APS-nya harga di produsen. Terus informasi terkait perawatan material. Jadi misalnya ini apa namanya itu, pemeliharaan untuk semen, misalnya semen aja lah nih. Kita bangun gedung, ternyata bangun gedung itu di kawasan sempit. Jadi harus menyewa ini apa namanya tuh gudang untuk
material, itu boleh dimasukkan harga sewa gudang. Itu misalnya di apa tuh tidak ada di resiket karena kondisi bangunannya terjepit antara gedung dan gedung gitu. Itu boleh dimasukkan. Kalau memang di apa di pekerjaan mobilisasi itu tidak ada di resiketnya. Terus informasi tenaga kerja. Tenaga kerja itu bisa dilihat misalnya apa namanya tenaga lokal, ahli atau apa misalnya kren. Kren itu operator kren itu lebih tinggi harganya daripada tenaga kepala tukang. Informasi volume apakah sesuai dengan gambar dan spek itu yang perlu. Jadi volume yang kita lihat di APS itu harus kita hitung ya. Mohon maaf ini kadang-kadang konsultan itu menghitung mungkin kurang teliti atapnya misalnya kurang volumenya. Jadi itu tuh makanya seorang PPK harus mencari lagi tenaga, misalnya PPK tersebut tidak seorang teknik sipil ya, tidak berlakangkan teknik, dia harus mencari lagi tenaga ahli untuk mengecek volumenya benar atau tidak gitu. Jadi volume itu sesuai dengan spesifikasi volume, spek itu tuh harus sesuai dengan harga APS. Jadi misalnya kalau saya selama ini misalnya saya mempunyai 2 konsultan, jadi tenaga ahli itu sering saya ini pekerjaan hasil CPA saya suruh bantu mengkoreksi tenaga ahli yang di CPB untuk tapi harus logika, harus diterangkan di mana letak misalnya kekurangannya. Terus lokasi pekerjaan juga harus dipertimbangkan, lokasi quarry. Terus biaya APS itu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Jadi terbagi dari tenaga, biaya langsung itu tenaga kerja, bahan, alat. Tenaga itu terdiri dari upah, transport, harga alat, bunga bank, harga bahan, jarak ke lokasi. Itulah jadi tenaga biaya langsung itu tenaga, bahan dan alat. Terus metode pekerjaan juga metode kerja, jarak ke lokasi, kondisi jalan, spek dan lain-lainnya. Sudah tuh biaya yang tidak langsung dihitung itu yaitu biaya umum dan keuntungan. Nah, jadi itu tuh maksimalnya 15% ya kalau di aturan Permen PU. Terus APS konstruksi itu terdiri dari harga satuan dasar, harga satuan pekerjaan, dari harga satuan dasar ini dapatlah harga satuan pekerjaan. Harga satuan pekerjaan dapatlah harga satuan dari harga satuan dasar. Harga satuan dasar itu dapatlah harga satuan dasar pekerjaan. Sudah itu baru dapat harga satuan, baru dapat total item pekerjaan. Jadi baru ditambah PPN, tambah jadi total keseluruhannya jadilah APS. Mengapa kita perlu pedoman analisa harga satuan pekerjaan? Pengertian umum dari analisa harga satuan pekerjaan, pemahaman peraturan terkait APS konstruksi. Ini istilah-istilah yang harus kita ketahui. Misalnya analisa harga satuan pekerjaan. Analisa harga satuan pekerjaan itu yaitu untuk menghitung kebutuhan biaya pekerjaan menggunakan koefisien. Ini harga analisa satuan pekerjaan ya. Jadi membutuhkan koefisien. Ini namanya analisa harga satuan pekerjaan. Terus harga satuan pekerjaan adalah biaya dihitung dari suatu analisa suatu pekerjaan yang terdiri dari biaya langsung ditambah tenaga kerja, bahan, alat, dan biaya tidak langsung. Jadi ini ditambah overhead yaitu profit di sini 10% ya. Dari total dari harga tenaga, bahan, peralatan, ditambah profit, jadi 16.000 ini adalah harga satuan pekerjaan.
Jadi harga satuan dasar, kita sekarang harga satuan adalah harga komponen dari mata pembayaran dalam tertentu, misalnya bahan, satuannya meter, meter kubik, kilogram, ton, sak, gitu. Peralatan, unit, jam, berapa per jamnya, berapa upah itu jam, hari, bulan. Nah, ini nih yang dinamakan ini harga dasarnya ini. Nah, ini harga dasar misalnya batu belah belinya berapa, batu kali bulat belinya berapa gitu. Ini udah juga termasuk ongkos angkut ya, misalnya ini material udah di tempat gitu. Nanti kita ini harga satuan sudah tuh HPS. HPS yaitu harga perkiraan sendiri, adalah perkiraan pekerjaan yang dihitung secara proporsional oleh PPK digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan evaluasi harga penawaran. Jadi total APS bersifat terbuka dan rahasia. Jadi nah, ini namanya APS. APS itu udah ada PPN, terus di total. Totalnya ini nih terbuka, sistemnya terbuka ya, tidak rahasia ya. Tapi kalau ini baru rahasia gitu. Jadi kalau untuk menyampaikan ke Pogja cukup ini saja gitu. Terus ini nih kita ambil volumenya ini kita ambil dari gambar ya, gambar. Terus kalau harga satuan ini kita ambil dari sini tadi. Harga satuan ini kita ambil dari sini ini misalnya alat. Kita juga harus menghitung alatnya itu, koefisien alatnya itu dari mana. Misalnya ini kan alat. Jadi ini pekerjaan, contoh-contoh pekerjaan. Terus kegunaan. Pedoman harga satuan pekerjaan ini menetapkan metode perhitungan harga satu pekerjaan, upah tenaga kerja, bahan, alat secara teknis dan rinci mendetail berdasarkan suatu metode pekerjaan dan asumsi-asumsi yang sesuai. Jadi dengan uraian spesifikasi teknik, gambar desain kerja dan harga satuan dasar, baik untuk kegiatan baru, rehab, pemeliharaan maupun peningkatan infrastruktur KPU-an. Jadi biaya langsung ialah jumlah hasil kali masing-masing volume pekerjaan, itu namanya BOP. Jadi APN-nya setelah ditambah PPN menjadi harga perkiraan sendiri. Jadi nilai APS yang akurat berperan sangat strategis menunjang sesuai dengan peraturan Presiden, yaitu di mana batas tertinggi itu ada di Perpres 54 ya, di Perpres 16 ada lagi itu APS ini misalnya batas tertinggi penawaran, berita rincian yang dijadikan acuan penilaian penawaran sebagai dasar penetapan nilai jaminan pelaksanaan. Apabila penawaran nilainya kurang dari 80% dari nilai total APS. Jadi itu tuh sebagai dasar penetapan nilai pelaksanaan jaminan. Biaya overhead atau biaya umum, overhead dan keuntungan itu terdiri dari biaya kantor, biaya upah pegawai, biaya manajemen, biaya akuntansi, pelatihan, perizinan, periklanan, dan juga biaya di sini biaya jaminan keselamatan kerja. Tapi sekarang udah masuk ke K3 ya, K3 itu udah keluar tersendiri gitu. Jadi biaya umum ini sering juga disebut overhead, yaitu yang dihitung itu berdasarkan persentasi biaya langsung yang besarnya secara umum tergantung dari lamanya waktu. Jadi biaya manajemen ini bunga bank, jaminan bank, terus biaya ini juga ya, ini saya tidak masukkan ya, biaya tenaga ahli, misalnya JS, tenaga ahli manajemen, tenaga ahli teknis, keuangan, jadi ada di sini semua. Ini untuk K3.
Ini K3 bisa dibaca. Terus materi kedua yaitu harga satuan pekerjaan dasar. Jadi kita urai harga satuan pekerjaan dasar itu harga neto, harga yang belum termasuk pajak atau keuntungan dan overhead, khusus untuk bahan material yang sudah harus termasuk biaya retribusi daerah, keuntungan pihak ketiga boleh dimasukkan tanpa PPN dan PPh. Begini ya, misalnya kayak saya pekerjaan pemeliharaan saluran drainase, terus ada pekerjaan saluran irigasi, ada pekerjaan membawa material semen dengan dipikul karena itu melalui jalan-jalan pematang sawah yang tidak bisa dilalui kendaraan. Itu biasanya kalau misalnya saya upah karena 5 kilo, di bawah cuma bisa satu semen yang harganya pertama 60 nyampe di pasaran ditambah ongkos untuk membawa material itu, maka harganya jadi karena satu semen itu upahnya 20 untuk menyampai ke lokasi, misalnya pekerjaan irigasi kan itu biasanya di kaki-kaki gunung ya, nah, itu tuh diupah misalnya 20.000 per semen per sak. Jadi upah semen tadi itu dari 60 tambah jadi 20, jadi harga semen itu menjadi 80.000. Nah, jadi itu harga 80.000 yang dimasukkan, bukan harga 60.000. Itu contoh satu. Tenaga kerja. Tenaga kerja ini jumlah keahlian tenaga kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, ketersediaan alat, lamanya kerja, dan tingkat produktivitas antar tenaga kerja. Jadi tenaga kerja ini juga diperhitungkan dasarnya. Sudah tuh harga peralatan. Harga peralatan secara mekanik diperlukan untuk jenis alat, tenaga, mesin, umur ekonomis, jam kerja, dan harga pokok alat. Jadi alat itu ada umurnya udah berapa, harganya berapa, itu ada hitungan tersendiri ya. Jadi harga dasar peralatan itu contoh yang saya contohkan tadi, misalnya eskavator itu per jamnya dapatnya berapa, jadi itu yang dimasukkan gitu. Bukan harga yang harga per jam, misalnya di rental harga per jamnya 5.000 misalnya, 35.000. Jadi harga peralatan itu sudah dihitung dulu harga jenis alatnya. Jadi misalnya kita merental jam, tahunya sekian, ya boleh-boleh saja, tapi kita harus lihat, misalnya kita ngitung alat baru, kalau alat baru harganya sekian per jamnya karena dia lebih cepat, lebih apa. Jadi kita tidak boleh ngitung ke alat lama ya, itu risiko dari penawar kalau mereka memakai alat lama. Gitu. Jadi kita itu. Terus untuk material yang seperti saya kasih tahu tadi, misalnya semen tadi ya, atau misalnya pasir. Pasir itu ternyata untuk pekerjaan konstruksi, kalau misalnya bangun rumah sakit, antara rumah-rumah sakit tidak ada ruang lagi tempat, itu tuh misalnya pasir cuma tidak bisa di stok banyak-banyak, harus cuma bisa 5 mobil. Nah, jadi harga 5 mobil itu kan beda kita beli misalnya banyak sekaligus dengan harga di encer-encer gitu. Harga bahan jadi misalnya tiang pancang, pracetak gitu. Jadi upah itu kita kasih simbol-simbol ya, misalnya pekerja itu tuh udah ada ini baku ya yang ada di Permen PU nomor 28. Jadi sebelum Permen PU nomor 28 tahun 2016. Jadi ini dari dulu memang sudah baku ya harga dasar-dasar ini kode-kode ini gitu. Waktu dulu saya tahun masih analisa bukan BEW ya, dulu tuh di Bina Marga tahun 90-an, saya waktu itu kerja di kontraktor, di swasta, itu tuh pekerjaan ini masih pakai L1, L02, ini udah baku.
Terus ini harga tenaga kerja, jadi tukang itu berapa, orang bulan, orang hari kah, atau orang jam. Biasanya kalau untuk alat itu tuh untuk tenaga-tenaga orang operator tuh orang jam. Tapi kalau misalnya tukang batu orang hari. Terus langkah-langkah perhitungan harga satuan dasar tenaga kerja yaitu tentukan jenis keterampilan tenaga kerja, misalnya pekerja, tukang, atau kepala tukang, itu beda-beda. Jadi kumpulkan data upah yang sesuai dengan peraturan daerah. Jadi di harga satuan daerah biasanya di kabupaten, di provinsi, atau di kementerian itu ada mengeluarkan harga satuan dasar untuk upah atau harga satuan untuk seluruh pekerjaan. Nah, jadi itu tuh bisa diambil kalau untuk pekerja, tukang. Tapi kalau sebelumnya kita analisa dulu. Terus biasanya hasil survei itu harga itu lebih tinggi daripada harga yang kita survei di lokasi pelaksanaan. Tapi gini ya, di lokasi pelaksanaan itu kan kadang upahnya berbeda dengan upah yang lain. Kenapa? Misalnya didatangkan orang dari luar kota, masyarakat setempat misalnya tidak mampu mengerjakan ini, maka didatangkan orang dari luar daerah. Itu perhitungannya beda, menghitungkan biaya makan, nginap, dan transport. Sudah itu tentukan jumlah hari efektif bekerja. Jadi selama 1 bulan itu 24 hari, 26 hari, atau 30 hari. Biasanya yang efektif itu 24, karena tenaga kerja itu harus butuh istirahat. Mereka harus ada hari istirahat, malah di BUMN mereka diharuskan misalnya bekerja itu cuma berapa jam, harus olahraga, harus ini. Jadi itu udah ada ketentuannya semua. Jadi yang efektif dalam 1 hari itu 7 jam. Juga dihitung biaya upah masing-masing per jam per orang. Jadi rata-rata kan seluruh biaya per jam sebagai upah rata-rata per jam. Untuk bina marga, jika ternyata nilai rata-rata biaya upah lebih kecil dari UMR daerah setempat, maka biaya upah nilai UMR itu yang dapat direncanakan sesuai dengan antisipasi kebutuhan setempat. Survei nilai upah tenaga kerja adalah nilai rata-rata bobot. Jadi ini untuk spesifikasi alat, tenaga mesin, kapasitas, jam kerja, alat, setahun, umur ekonomis, investasi alat, suku bunga, harga alat. Terus untuk alat itu sendiri kan punya operator ya, punya operator, upah operatornya itu drivernya itu berapa, pembantu drivernya apa, terus bahan bakarnya, pelumasnya, dan suku cadangnya. Terus biaya pasti per jamnya itu dari nilai sisa alat, faktor angsuran, biaya pengambilan modal, biaya asuransi, biaya pasti. Jadi biaya per operasi per jam itu bahan bakarnya berapa habis sejam, biaya pelumasnya berapa sejam, biaya bengkelnya, biaya perawatan, biaya operator, biaya pembantu operator, dan biaya operasi. Jadi harga alat atau harga sewa per jam itu ya ini ditambah ini. Maka dapatlah harga alat mekanis. Jadi secara mekanis, jika ada beberapa jenis peralatan yang digunakan untuk pekerjaan ini, maka besaran produktivitasnya ditentukan oleh peralatan utama yang digunakan untuk menghitung biaya operasi alat per satuan waktu. Jadi harga satuan dasar itu diperlukan input jenis alatnya, tenaga mesinnya, kapasitas alatnya, umur ekonomis alat, jam kerja alat per tahun, harga pokok alat. Jadi alat ini kita lihat ya rata-rata misalnya di kabupaten kita rata-rata misalnya harga umur ekonomisnya itu alatnya udah 5 tahun atau harga yang baru misalnya banyak penyewa rental-rental yang baru ya kita hitung ke sana. Gitu. Jangan kita hitung alat-alat yang udah tua, itu menyebabkan pembengkakan nilai dari harga satuan kita. Jadi secara manual, semi mekanis, besaran harga satuan untuk mencapai manual atau semi mekanis ditentukan berdasarkan rental basis, harga sewa, harga per jam, ataupun harga per hari.
Jadi kita itu untuk melihat pekerjaan itu mau pakai alat, mau cara mekanis, manual, atau menggunakan cara mekanis itu harus berdasarkan volume yang kita tawarkan. Misalnya, pekerjaannya cuma dikit, misalnya cuma 10 kubik, masa kita harus menyewa alat? Kan nggak mungkin. Gitu. Jadi di sini persyaratan penyewaan itu semi mekanis minimum 5 hari, mekanis minimum 50 jam. Jadi kita ikuti misalnya volume 0 sampai 100 gunakan cara manual. Nggak mungkin kita volume 100 karena waktu cepat kita pakai cara mekanis. Kenapa itu tuh salah? Kita kan harus memperhitungkan waktu, kecuali pekerjaan itu misalnya kita menghitung APS untuk bencana alam, itu ya tidak perlu kita melihat ini berapa, karena itu memang butuh kecepatan. Jadi volume pekerjaan itu dilihat dulu, cara manual kah kita mau pakai, cara mekanis kah, cara semi mekanis kah. Soalnya di Permen PU nomor 28 tahun 2016 itu di lampiran itu kan ada pekerjaan bina marga, cipta karya, SDA. Itu tuh ada di sana dibuat analisa untuk manual, untuk semi mekanis, untuk mekanis. Jadi kita tinggal memilih, tinggal mencocokkan kebutuhan kita, apa yang mau kita kerjakan, seberapa besar volume yang kita kerjakan. Jadi begitu juga untuk harga satuan baku, harga satuan material, yaitu kita cari harga di kuari berapa, jarak dari kuari ke lokasi berapa, kondisi jalannya berapa, berat isi bahan yang bisa dimuat di mobil itu, misalnya kondisi jalan jelek, jadi material yang bisa diangkut itu kan nggak bisa besar, nggak bisa banyak, nggak bisa berat gitu. Terus kapasitas alat, efisiensi alat, dan faktor lainnya, waktu siklus produksi, produksi per jamnya berapa, biaya alatnya berapa. Jadi harga satuan dasar bahan di base camp ini kayak sekarang kan aturan aspal itu udah beli jadi kita tidak perlu lagi menghitung AMP, tahunya keluaran dari AMP itu berapa aspalnya. Kalau dulu beda ya, itu memang dihitung dari kuari, meja batu, apa. Sekarang dianggap aspal itu udah jadi aspal, misalnya ATB, ARS, atau ACWC, atau yang lainnya, itu dianggap sudah jadi. Itu untuk Permen PU nomor 14. Jadi terus kita ke harga dasar tenaga kerja. Harga dasar tenaga kerja yaitu harga satuan dasar tenaga kerja di sektor cipta karya cukup mengacu kepada harga satuan dasar bahan dan upah yang diterbitkan oleh pemerintah setempat ya. Harga tenaga tadi itu yang ada misalnya peraturan bupati atau peraturan gubernur untuk harga satuan pekerjaan. Jadi kalau untuk cipta karya cukup itu yang diambil. Terus untuk untuk bahan atau material yaitu pekerjaan bangunan gedung, sistem air minum, sistem sanitasi, bangunan diterima di lokasi kerja dalam keadaan siap dicampur, dipotong dan dirakit, siap dipasang, sehingga harga satuan dasar bahan merupakan harga satuan jadi atau olahan. Jadi harga satuan bahan merupakan harga perangko di tempat. Jadi kalau untuk cipta karya itu harga satuan bahannya itu untuk bidang cipta karya ya, harganya udah di tempat yang saya bilang tadi. Harga misalnya cipta karya ini misalnya pekerjaan minum ya, atau sanitasi, itu tuh tanknya itu sudah harga di tempat, harga perangko di tempat. Begitu juga dengan bahan olahan. Jadi harga satuan dasar bahan merupakan harga satuan bahan merupakan harga perangko di tempat pekerjaan sebagai harga akhir. Mungkin berupa harga toko atau harga tanpa ongkos transport. Misalnya kalau pekerjaan dalam kota kan tidak perlu transport. Tapi misalnya pekerjaan itu
untuk misalnya pekerja sanitasi dari ibu kota kabupaten ke daerah desa misalnya 40 kilo itu tuh ditambahkan harga berapa harga yang dibutuhkan untuk mencapai nyampai di tempat lokasi. Itu misalnya septic tank tadi atau WC tadi di kota misalnya harganya 500.000 atau 4 juta yang bagus ya. Terus sampai di karena itu 60 kilo mungkin upahnya dengan yang lain-lainnya bisa ditambah 10.000 atau berapa gitu. Nah, ini juga sudah harga ini biasanya sudah ditetapkan oleh otoritas pemerintah daerah sebagai harga dasar neto, belum termasuk keuntungan dan PPN. Jadi harga-harga dasar yang dikeluarkan oleh peraturan bupati, gubernur itu tuh belum termasuk keuntungan dan PPN. Ini ya contoh harga cipta karya gitu, kita survei bahannya misalnya ini untuk di provinsi kita dapat harga bahan bangunan untuk kabupaten A, B, C, atau misalnya kabupaten ini ditukar dengan harga toko A, toko B, toko C itu tuh boleh untuk mendapatkan harga dasar rata-rata berapa yang harus kita masukkan ke APS kita. Ini analisa harga satuan dasar tenaga kerja. Jadi berdasarkan upah pekerja per bulan, misalnya besaran upahnya 837 per bulan selama 25 hari. Dalam satu hari 7 jam, maka dapatlah harga ini. Ini bisa dibaca sendiri ya. Terus ini harga alat. Nah, ini harga alat, profesional alat. Terus lanjut, ini juga harga pasir. Pasir misalnya harganya 25.000. Terus jarak ke kuari, dari kuari ke ini ke tempat kita kerja misalnya 20 kilo. Itu dihitung harganya berapa gitu. Ini apa namanya tuh? Harga material ya yang terus harga dasar tenaga kerja. Jadi dianalisa berdasarkan jumlah keahlian tenaga kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, ketersediaan peralatan, lamanya waktu bekerja, dan tingkat persaingan antar tenaga kerja. Jadi misalnya untuk tenaga kerja yang agak sulit keahliannya, misalnya pemasangan batu yang punya tingkat seni itu untuk di dinding itu kan beda dengan pemasangan keramik. Jadi itu dibedakan ya. Terus ini volume material, misalnya material bahannya bahan jadi. Volume besar, misalnya kapasitas peralatannya, faktor efisiensi peralatan, faktor lain, dan waktu siklus. Ini untuk pekerjaan ini pabrik, area, musim pengolahan, sumber. Jadi bahan di lokasi pekerjaan. Jadi ini tempat penyimpanannya. Jadi ini lokasi pekerjaan. Jadi ini dihitung semua jaraknya ini ke tempat penyimpanan sementara, musim pengolahan. Ini misalnya kuari, terus stone crusher-nya ada di mana, kan gitu. Jadi dapatlah harga batu pecahnya berapa. Terus ini untuk pekerjaan SDA ya, pekerjaan sungai gitu. Ini juga ada di mana? Di Permen PU nomor 28 itu ini ada ya semuanya. Ini ground area, ini kuari, ini tempat pekerjaan. Jadi harga satuan dasar bupatinya, harga satuan dasar. Jadi ini SK harga satuan bupati. Dapatlah dari kecamatan A, misalnya materialnya ada di sini.
Nah, ini angkutan bahan atau angkutan material dengan jarak angkut itu perlu juga diperhitungkan. Ini terus ini bisa dibaca sendiri ya. Kita langsung ke ini koefisien umum dan komponen dasar dari analisis koefisien bidang sumber daya. Secara umum, analisa koefisien mendeskripsikan kondisi lapangan, kompetensi tenaga kerja, pemenuhan spek bahan atau material, serta kinerja peralatan berdasarkan data utama seperti jenis alat, produksi faktor efisien, dan waktu siklus. Analisa koefisien yang paling penting adalah produktivitas tenaga kerja, alat, sedangkan bahan material lebih pada pemenuhan kualitas. Jadi 3 cara pelaksanaan pekerjaan produksi yaitu manual, alat bantunya seperti cangkul, garpu, gergaji, semi mekanis contohnya beton molen, vibrator, jackhammer. Mekanis alat berat seperti eskavator dan truk. Untuk mudahnya pengelompokan atau cara manual digabungkan semi mekanis, cara mekanis dan secara terpisah. Jumlah kebutuhan tenaga kerja untuk menyelesaikan suatu unit pekerjaan tertentu, misalnya 1 meter kubik pekerjaan gali untuk cara manual, atau pekerjaan yang membantu perapian pekerjaan secara mekanis. Cara manual dan semi mekanis itu tuh bisa tenaga kerjanya galian tanah hanya galian mandor, sedangkan untuk pekerjaan beton tenaga kerjanya adalah tukang, kepala tukang, dan mandor. Berbagai jenis pekerjaan kebutuhan tenaga kerja yang berbeda. Jadi di sini boleh digabung ya, misalnya cara manual dan semi mekanis. Misalnya cara manual untuk galian tanah, untuk pekerjaan beton semi mekanis dengan memakai molen. Jadi itu boleh, kan ada koefisiennya itu ada di Permen PU nomor 28. Selanjutnya juga masing-masing jenis pekerjaan itu dengan komposisi sesuai dengan koefisien yang ada. Koefisien yang ada itu telah diuji, yang analisa koefisien yang ada itu telah diuji dan diapakan oleh Litbang Kementerian PU. Jadi dapatlah harga koefisien. Tapi khusus untuk pekerjaan pekerjaan yang besar-besar misalnya jalan atau pembuatan bendungan itu tuh mereka mengambil tenaga kerjanya itu dihitung, terus besaran kapasitas produksinya mereka dihitung semua. Jadi itu tuh boleh berubah. Contohnya ini ya, mana nih? Nah ini nih, ini dihitung misalnya alat eskavatornya karena biasanya BUMN atau kontraktor-kontraktor yang besar itu mempunyai alat yang sudah cukup banyak, jadi mereka cukup eskavator berapa kapasitasnya, dump truk, dan tenaga kerja. Nah, ini contoh-contoh alat untuk manual ya. Ini pekerjaan manual. Terus ini untuk pekerjaan semi teknis, semi mekanis. Contohnya molen, stemper, vibrator, hammer gitu kan. Ini alat-alat untuk mekanis, eskavator, alat bantu motor grader. Jadi besaran kebutuhan itu adalah tenaga kerja, bahan, alat untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Bahan ditentukan oleh hasil penelitian atau JIT. Itu yang saya bilang itu, penelitian itu telah dilakukan oleh Litbang. Jadi ini tingkat mutu ketelitian produk. Nah, ini dasar-dasar tinggi pekerja, tukang, kepala tukang, untuk pekerjaan mandor, sedang pekerjaan tukangnya, terus untuk mandor, rendah, pekerja dan mandor. Jadi untuk pekerjaan yang misalnya kayak galian tadi, cukup pekerja dan mandor. Sedangkan untuk misalnya pasangan batu, pekerja, tukang, dan mandor. Untuk pekerjaan beton, pekerja, tukang, dan kepala tukang. Jadi
kondisi yang ini harus kita lihat itu kebutuhan kita seperti apa. Gitu. Jadi kondisi lapangan juga jarak kemiringan medan. Kemiringan medan misalnya untuk pekerjaan ini nih. Ini kalau pekerjaan di SDA misalnya buat beton penahan tebing ya, penahan apa pasangan batunya kan tinggi tuh. Beda dengan tingkat kesulitan di Cipta Karya cuma pasangan batunya pendek. Jadi di analisa itu di sini koefisiennya jauh beda ya. Ini semi apa? Ini apa pasangan batu semi mekanis. Ini pakai molen atau pakai manual boleh 2,7. Itu tuh ada dalam lampiran Permen PU nomor 28. Terus untuk Cipta Karya karena kesulitannya dikit, maka pekerjanya koefisiennya cuma 1,5. Jadi ketentuan jenis pekerjaan itu kasar, halus, tentukan tingkat mutu produk, kondisi lapangan seperti apa, berdasarkan tingkat mutu ketelitian produk. Contohnya galian tanah, pasangan batu bata merah, batu belah, plesteran, itu tuh apa pekerjaan, misalnya galian tanah cukup pekerjaan yang mandor. Batu bata atau batu belah tadi pekerja tukang dan mandor. Ini plesteran, acian atau pekerjaan beton itu tuh pekerja tukang dan kepala tukang. Jadi itulah dasar koefisien yang ada di Permen PU nomor 28. Tuh, ini contohnya galian tanah. 10 orang pekerja terampil menggali tanah sedalam 10 sampai 01 meter. Ya. Bu Reni izin, waktunya tinggal 5 menit lagi Bu, presentasenya ya. Aduh. Oh, waktu 5 menit lagi. Ya, kita Bu. langsung ke contoh aja ya. Ke ini ya. Baik, Bu. Ini aja. Ini apa? Saya mempunyai ini salah satu contoh yang saya kerjakan. Ini RAB pekerjaan apa nih ya? Waktu tahun 2018 ya, saya buat embung. Nah, ini pekerjaannya. Jadi pekerjaan ini memakai galian, misalnya galian tanah lumpur. Ini nih manual. Nah, ini beton campuran ini mekanis pakai molen. Nah, ini analisanya. Misalnya pembersihan tadi, tenaga kerja, ini kan. Terus galian tanah lumpur. Ini galian tanah lumpur untuk pekerjaan apa ini galian tanah lumpur pada saluran sedalam lebih kecil sama dengan 1 meter dan membuang hasil galian ke tempat pembuangan dengan jarak angkut lebih kecil. Terus kalau kita mau ini apa namanya galian yang dalam, nah kita ini beton. Nah ini galian tanah kedalaman 0 sampai 2 meter. Jadi kita harus pakai ekskavator. Nah, analisa alat ekskavator ini kan datangnya 0,072 itu dapat dari sini. Nih. Nah, saya perkirakan waktu itu kita pakai ekskavator standar ya, pakai ekskavator standar. Jadi kapasitas bucketnya berapa, faktor bucketnya, faktor koefisiennya, faktor efisiensi alatnya. Jadi didapatlah ini semua. Jadi total produksinya per jam itu 36 kubik per 75. Nah, jadi untuk ini 1 per ini. Nah, jadi dapatlah koefisien yang ada di sini tadi. Ini ekskavator. Jadi dari harga ini kan harga satuan langsung ke RAB. Pekerjaan galian. Pekerjaan galian. Nih. Dapatlah 70 tadi dengan volume segini. Nah,
Jadi inilah APS yang boleh harga yang boleh tahu APS yang terbuka itu hanya satu yang udah totalnya aja ya. Jadi kalau yang ini rahasia. Kalau untuk kerja, tapi kalau rekanan boleh tahu cuma ininya aja. Dan harga total. Nah, itulah Pak Riko materi saya. Kita kembali ke Pak Riko lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyampaikan materinya tadi dipaparkan dengan sangat jelas. Slide-slide-nya juga jelas, nggak ada yang ini. Tadi mungkin ada yang kasih tahu ya informasi slide-nya nggak jalan mungkin karena faktor ini ya jaringannya ya di tempat masing-masing. Jalan kalau di sini jalan semua slide-nya. Terima kasih Bu Reni. Saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab ini sekarang. Atau Bu Reni mau minum dulu Bu? Silakan Bu. Ya, terima kasih. Lanjut Pak ke pertanyaan. Ya di sesi tanya jawab nih kita selang-seling aja ya Bu ya, biar nggak bosan. Sementara kita bacain pertanyaan, selang-seling habis itu kita yang mau bertanya langsung boleh raise hand atau langsung meng-unmute suaranya. Namun pertanyaan kita bacakan dulu dari grup chat pertama kali Bu. Ada pertanyaan ini yang pertama dari Pak Wawan. Ya, beliau bertanya demikian Bu. Apakah karena pertimbangan risiko pekerjaan bagi tenaga kerja boleh harga lebih dari yang ditetapkan oleh pemerintah setempat? Langsung saya jawab Pak Riko ya. Ya. Baik, gini, itu tuh boleh Pak. Kenapa boleh? Asal kita punya justifikasi atau analisa kenapa kita sampai menetapkan misalnya pertanyaan Bapak tadi itu harganya melebihi dari harga setempat, misalnya lebih mahal karena lokasi yang sulit, itu tuh boleh Pak. Misalnya orang tidak ada mau bekerja di sana karena dalam hutan gitu, itu tuh boleh Pak. Tapi kita punya justifikasinya. Jadi justifikasi itu yang kita pertanggungjawabkan nantinya untuk pemeriksaan. Jadi kita juga dasar justifikasinya tidak boleh sembarangan aja ya, harus benar-benar gitu. Misalnya daerah itu sulit dijangkau manusia, banyak hewannya misalnya, atau banyak hewan buas, ini jadi orang hampir tidak ada yang mau gitu, misalnya. Nah, itu tuh boleh Pak, boleh. Tapi memang ada misalnya Bapak dapat itu kondisi dari misalnya Rio, kepala desa bilang kan memang itu daerah terlarang, jadi penduduk aja tidak mau ke sana karena ini berbagai macam alasan itu, asal benar-benar. Terus memang selain misalnya dari tanda tangan kepala desa, beberapa warga menyatakan bahwa daerah tersebut memang banyak hewan buasnya, itu boleh Pak, boleh. Saya pernah mengalami seperti itu. Kebetulan saya dulu itu kasih perencanaan di bidang pengairan ya. Jadi pekerjaan irigasi itu tidak ada yang di kota. Semuanya di kaki-kaki gunung, kaki-kaki bukit. Jadi memang kadang-kadang untuk bendungan itu sulit ditempuh oleh manusia. Tapi karena di situ adanya sumber air yang harus kita boleh Pak. Itu aja. Lanjut Pak Baik Bu, jadi boleh ya Bu ya? Boleh, asal ada analisa justifikasinya ya, justifikasi yang harus dipertanggungjawabkan. Oke Bu, kita kasih satu kesempatan dulu biar selang-seling ini bagi yang bertanya langsung silakan kawan-kawan. Boleh raise hand, boleh bertanya langsung, aktif unmute speakernya. Kalau tidak ada, saya bacakan langsung pertanyaan berikutnya dari grup chat. Ada Bapak Ibu? Belum ya? Oke. Dari grup chat selanjutnya Bu Reni, ada pertanyaan dari Ayuyun. Beliau bertanya, dengan tujuan padat karya, ini pertanyaan sering banget dipertanyakan Ibu.
dengan tujuan padat karya, pekerjaan semi mekanis menjadi pekerjaan manual, apakah dapat diterima? Tetapi biaya upah jadi membengkak, melebihi harga seharusnya. Nah ini bagaimana Bu? Mohon dibantu ya kalau saya salah jawab. Tapi pengalaman saya dulu waktu tahun 2009 waktu saya jadi PPK itu pekerjaan stimulus ya. Stimulus itu memang stimulan untuk pembangkitan ekonomi. Waktu itu memang diharapkan pakai tenaga kerja setempat, lebih mengutamakan tenaga ya daripada pakai alat. Itu bisa. Contohnya aja sekarang ini, pekerjaan yang di Kementerian PU itu yang besar sekarang malah di pekerjaan ini ya, di Dijen Perumahan, karena ada pekerjaan stimulan untuk pertumbuhan ekonomi di era COVID. Di paket-paket lain pada batal, malah di BSPS itu malah menambah volumenya karena memberdayakan tenaga-tenaga lokal untuk membangun rumahnya sendiri dan membangkitkan stimulannya, menstimulan memancing gitu ya, memancing untuk masyarakat itu bekerja dan perekonomian hidup gitu. Kalau boleh ini untuk apa gitu, pekerjaan apa yang ini gitu yang dipertanyakan dengan Bapak apa tadi, Pak Riko? Dengan AA Yuyun. AA Yuyun ya. Ya. Ya, jadi kalau memang ini padat karya semi mekanis menjadi manual, tapi dapat terima biaya upah menjadi membengkak. Lihat ini ya, lihat dasar pekerjaannya itu apa, tujuan pekerjaannya gitu. Misalnya program kayak tadi kan stimulus. Ya, misalnya memang itu tuh boleh Pak. Misalnya contohnya ini pekerjaan dana kemarin yang di Balai Cipta Karya itu padahal kalau manual semi teknis saja pekerjaan itu lebih, misalnya buat jalan pakai beton mungkin lebih panjang. Di desa itu pembangunan telpot jadi memakai tenaga manusia memasang batunya itu. Nah, karena pisau itu meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan. Jadi memang tujuan pekerjaan itu untuk padat karya, untuk memajukan ekonomi. Itu aja Pak Riko. Baik, terima kasih Ibu Reni. Teman-teman yang lain ada yang silakan bertanya langsung. Jika tidak, kita lanjut ke grup chat. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Bu Renia. Dari Ibu Nurjana, Bu. Beliau bertanya, mohon tanggapan dari narasumber. Harga satuan pada HPS yang diusulkan oleh PPK adalah harga sekitar di mana pekerjaan konstruksi dilaksanakan, dengan harapan UMKM di area setempat mendapat manfaat, nilai tambah atau pendapatan. Apakah diperbolehkan? Jika terjadi audit oleh tim inspektorat, ada ketimpangan harga pada saat pemeriksaan, apa solusi yang dapat diambil dan dapatkah dijadikan acuan untuk keputusan harga tersebut layak atau tidak layak? Apakah kontraktor pelaksana akan selisih harga dari ketimpangan tersebut? Terima kasih. Gitu Bu. Terima kasih. Ini misalnya pekerjaan
ini ya, pekerjaan kontraktual. Kecuali hanya pekerjaan ini ya, pekerjaan sekolah untuk membangkitkan ekonomi masyarakat itu memang dipakai UMKM atau 7.000. Sementara kalau di kota dibeli harganya 65 sampai di tempat dengan karena kapasitas yang banyak pekerjaan yang ada daripada toko-toko yang ada di sekitarnya, kan gitu. Terus sementara gimana ya, kecuali memang ada di juknis kita bekerja program ya, ada program, ada juknis, misalnya dana desa itu memang harus harga-harga semen di toko-toko setempat. Tapi kalau misalnya sebenarnya yang lebih bisa menilai itu layak dan tidak layaknya itu inspektorat ya, bukan kita, kecuali kita memang ada itu Pak Riko jawaban saya. Baik Bu, ini terdengar putus-putus nih, kayaknya jaringannya mulai memburuk di sini. Sudah selesai Bu ya penjelasannya? Halo, Bu Reni. Ya Pak Riko. Baik. Ya. Baik, kita kembali ke pertanyaan grup chat ini. Jika ada teman-teman yang mau bertanya langsung, silakan Pak, Bu. Boleh present, boleh aktifkan speakernya. Atau saya bacakan pertanyaan lagi dari grup chat ya. Ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Siti Tailatun. Beliau bertanya, jika HPS terlalu murah dari harga pasar, lalu bagaimana, Ibu? HPS terlalu murah dari harga pasar. Biasanya kalau APS murah dari harga pasar, tidak ada yang nawar ya Pak ya? Gimana orang mau nawar gitu? Harga di pasaran aja lebih murah daripada harga di pasar gitu. Kecuali dia bisa membuktikan memang harga itu bisa. Misalnya gini, ternyata misalnya harga pasar sekarang besi kilonya 1.000 ya, dia
menawar 10.000. 10.000 itu karena dia punya DO atau stok besi, kita punya material itu tidak. Kenapa dia bisa harga murah itu? Ini bukan itu yang waktu waktu murah gimana kan juga dengan kalau misalnya harganya murah dari harga pasaran. Ya, Pak Riko, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Riko. Oke, makasih Bu Reni. Kita kembali ke grup chat ya. Kita kembali ke grup chat. Ada lagi yang bertanya, Ibu? Dari Bapak Dabuzar. Beliau bertanya, bagaimana cara menghitung jangka waktu penyelesaian pelaksanaan sebuah item pekerjaan berdasarkan AHSP? Kalau ngitung waktu ini banyak ya faktor-faktornya, mungkin schedule, terus kita perhitungkan ini berapa hari bisa kerja, berapa hari ini, berapa kebutuhan ini bisa enggak? Atau pakai Microsoft Project-nya, pekerjaan menggali bisa disamakan dengan pekerjaan apa. Jadi tidak bisa dihitung berdasarkan analisa harga satu pekerjaan itu, kita harus hitung tersendiri gitu. Menghitung jangka waktu penyelesaian pekerjaan itu. Jadi kita buat tim schedule. Pak Riko? Oke, baik Bu. Terima kasih Bu Reni. Ya, ini tidak ada pertanyaan dari kawan-kawan. Pertanyaan Pak Damuzar ini. Yang mana Bu? Pak Riko. Oh, Pak Damuzar. Kita diskusi aja ya, atau ya, teman-teman yang Gimana Bu Reni? Di tempat saya ini sudah mulai putus-putus kayaknya suaranya. Karena lagi hujan deras. Hujan deras banget, jadi agak ya, jelek nih jaringannya. menurut Pak Riko putus-putus ya. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Baik. Ada pertanyaan lagi nih Bu dari grup chat. Dari Bapak Jendri Simon. Beliau bertanya, untuk perhitungan harga satuan di HPS, apakah menggunakan harga dari engineer estimate atau harga survei pasar atau harga kepala daerah? Dan apabila kita menggunakan harga survei dari beberapa tempat, dan apakah digunakan harga terendah? Pertanyaannya, apakah digunakan harga terendah?
di mana Bu Reni? Apakah di engineer estimate EE. Dari EE itu kita harus menghitung suplai pasar, harga suplai pasar. Harga suplai pasar. Jadi memang harus dihitung harga suplai pasar, bukan harga suplai pasar. Bukan harga kepala daerah ya Pak ya. Oh, itu harga kepala daerah adalah harga satuan tertinggi. Jadi untuk tenaga kerja bolehlah diambil. Tapi kalau untuk harga APS dan daftar harga dasarnya itu misalnya kita udah melakukan berapa suplai toko, ternyata harga besi sekilonya di karena lonjakan harga naik instrumen engineer kita rubah jadi harga satuan pekerjaan APS itu seharusnya tidak boleh dilakukan seperti itu. Harus kita diulang dulu. 4 toko tidak toko harganya rendah-rendah semua. Boleh kita ambil harga rendah. Ya, baik Bu Reni. Terima kasih atas penjelasannya. Sejak pertanyaan ketiga tadi saya dengar suara Bu Reni putus-putus terus ya. Pak Kur, gimana Pak Kur? Apa? Ya, delay suaranya jauh benar. Mungkin sampai 10 sampai 15 detik. Oh iya ya, mungkin itu pengaruh sinyal Pak. Ya Bu, ya ini banyak pada komen ini delay, pada slow motion semua. Delay suaranya jauh Bu, sampai 10 sampai 15 sampai 20 detik mungkin baru terdengar. Oh, dari jaringannya dari tempat saya kali Pak ya? Oke. Ya mungkin Bu. Atau mungkin kita kasih kesempatan ke teman-teman yang mau bertanya langsung mungkin ya. Ada teman-teman yang mau bertanya langsung, silakan di-unmute suaranya. Jika tidak ada, kita kembali ke pertanyaan grup chat ya. Masih ada nggak ya pertanyaan di grup chat? Oke, sepertinya habis nih Bu. Pertanyaan di grup chat Habis nggak ada ya? juga. Kalau saya baca di grup chat nggak ada pertanyaan lagi nih Bu. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya secara langsung. Pak Dimas mungkin mau bertanya. Pak Dimas Rudianto.
Tadi itu kalau nggak salah di grup chat itu ada ini minta materi ya. Selamat malam, Pak. Ya nih, gua ada yang minta materi tadi. Oke, mari Pak. Izin, Pak. Safari. Nah, dengan Hendi, ya, Pak. dengan Bapak siapa? Pak Hendi Dengan Carles Bapak ya? Hendi, Pak. Oke, baik Pak Hendi Carles. Iya, Pak. Iya, mau nanya ini, Bu, untuk HSP ini, dia sebagai pokja pemilihan, Bu, melihat HSP ini seperti apa, Bu, fungsinya baru untuk PPK juga pada saat dia menjalankan kontrak. Rupanya ternyata banyak yang berubah dari HSP ini, misalnya atau lokasi query misalnya, sumber bahannya itu. Ya maksud saya kadang-kadang HSP ini cuma hanya copy paste gitu. Iya. Jadi pertanyaan saya, apa sih fungsinya HSP ini untuk pengadaan barang dan jasa Iya, seperti Pak. itu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Begini Pak, harga analisa satuan pekerjaan ini, kalau untuk Pokja ya, untuk Pokja, kan kalau Pokja tuh cuma harga volume, harga satuan, kan itu yang dievaluasi. Terus juga sekarang nggak dievaluasi ya, langsung otomatis dia menentukan harga ya. Terus yang misalnya yang diminta itu analisa itu pas penawaran di bawah 80%. Di bawah 80% penawarannya, maka dimintakan dasarnya mereka dari mana menetapkan harga tersebut. Misalnya harga tersebut mereka katakan ini nih semuanya. Terus pekerjaan itu mereka mau query berubah asal query-nya tuh memenuhi kan ada spek yang diharuskan, misalnya kekesaran batunya berapa, apanya berapa. Itu tuh nggak jadi masalah kalau memang memenuhi persyaratan. Yang penting nantinya bagi PPK kan yang penting mutunya terpenuhi enggak yang sesuai dengan spek. Itu bukannya dari analisa harga satuan itu, bukan ASP itu, bukan berdasarkan itu. Dulu saya memang sempat protes ya ke Pak Muji setelah saya diterangkan itu kenapa banyak temuan, misalnya di audit itu karena kita melampirkan di kontrak itu, kita melampirkan selain analisa harga satuan, jadi pemeriksa memeriksa pekerjaan kita itu kadang-kadang dia berdasarkan ASP itu, padahal bukan itu. Harusnya yang mereka periksa itu mutu. Misalnya K200, tercapai enggak beton itu K200, bukan analisa harga satuan. Tapi kalau kita tampilkan di kontrak pakai analisa harga satuan itu, kadang-kadang mereka ke sana hitungnya, memeriksanya. Harusnya kan tidak seperti itu. Jadi memang pekerjaan yang kita kerjakan itu bukan ke analisa, tapi yang kita pencapaian mutu tercapai tidak, gitu Pak, mutu kualitas kuantitas, jadi tidak dengan analisa harga satuan. Itu persepsi yang sering kita lakukan karena paradigma lama, Pak. Itu tuh cuma perkiraan harga perkiraan PPK menetapkan harga satuan gitu. Kalau mereka memilih query lain, boleh asal memenuhi standar yang disyaratkan dalam spek. Itu aja Pak. Pak Hendri. Pak Hendi. Gimana Pak Hendi? Ya, gimana? Gimana Pak? Cukup jelas? Iya, Ada terima kasih Bu. didiskusikan lagi?
Jadi artinya nggak bisa dijadikan dasar pidanakan Pokja atau PPK ya Bu ya, analisa harga satuan ini kalau misalnya berubah di setelah mungkin proyeknya jadi seperti itu Bu. Kan PPK atau Pokja minta itu analisa mereka tuh setelah harganya penawaran mereka di bawah 80%, terus kita sebagai Pokja minta harga dasar mereka menawar itu di mana, kan itu. Kan kita bisa menentukan, maksudnya misalnya K200 dia nawarkan 100, sedangkan di APS harga misalnya beton 1.000.000, misalnya K200 1.000.000, di APS sementara 2 juta. Dari mana mereka dapat 1.000.000 itu harga koefisiennya itu dasarnya dari mana? Terus dengan itu apa tercapai mutu yang 200 itu? Itu aja dipertanyakan waktu Pokja kalau memang penawarannya itu di bawah 80% gitu, Pak. Kalau misalnya mereka tidak bisa menyampaikan logika dan tidak terima, kan nggak bisa kita terima, gitu. Kecuali memang memang bisa diterima dengan logika, dengan akal ya. Tapi yang penting untuk PPK itu adalah mutu yang dibutuhkan, bukan materialnya dari apa-apa. Itu aja. Pak Endi. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Cukup jelas Bu. Oke, terima kasih Pak Endi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari grup chat, Bu. Ada pertanyaan dari Pak Komang. Ini termasuk pertanyaan yang sering juga ditanyakan di Ibu oleh teman-teman. HPS apa bisa direvisi? Karena sering terjadi fluktuasi harga bahan dan material di pasar. Jika bisa, kapan terakhir batas HPS bisa direvisi? Terima kasih. Itu Bu, pertanyaan dari Pak Komang. Terima kasih Pak Komang. APS apa bisa direvisi? Karena sering terjadi fluktuasi harga. Tidak Pak, itu tuh kecuali pekerjaannya kontrak jamaah itu tuh apabila udah lebih dari 13 bulan, 13 atau 18 bulan ya, baru bisa dirubah dengan eskalasi ya itu. Tapi kalau misalnya harga fluktuasi itu udah resiko dari makanya APS kita tuh 28 hari itu. Kenapa APS itu 28 hari umurnya tuh? Jadi dari kita masukkan harga APS ke panitia sampai berakhirnya itu sampai pengumuman itu harga itu ya itu Pak, sampai ke kontrak tidak bisa dirubah sampai ke akhir kontrak. Karena itu adalah kompetensi yang kompetensi oleh rekanan untuk mendapatkan pekerjaan itu. Tapi kalau misalnya PPK masih mencari, misalnya sekarang ternyata belum juga dilelangkan, harga udah naik, ubah lagi, itu masih bisa Pak. Tapi kalau udah masuk ke panitia, tidak bisa lagi, apalagi dirubah waktu berkontrak, itu tidak bisa sama sekali Pak. Itu aja Pak Komang ya. Ya Bu, pertanyaan dari Pak Komang tadi. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Kita kembali ke pertanyaan. Ada yang mau bertanya langsung lagi? Silakan kawan-kawan. Jika tidak, saya bacakan dari grup chat lagi. Silakan Bapak Ibu di-unmute jika ada yang mau bertanya. Jika tidak, ada pertanyaan lagi Ibu dari grup chat dari Bapak Sapari. Beliau bertanya, PPK dalam menyusun HPS sudah memperhatikan perhitungan berdasarkan analisa baik itu untuk upah, bahan, material, dan alat. Tetapi pada waktu ada penawaran peserta di bawah 80% dari HPS, perlu dilakukan klasifikasi kewajaran harga.
bagaimana jika untuk penyusunan ASP itu dalam perhitungan alat tidak berdasar analisa, tetapi berdasarkan harga sewa dari perusahaan persewaan? Apakah harga sewa alat bisa langsung dimasukkan dalam perhitungan ASP? Demikian juga untuk material tambang. Apakah juga dapat dengan harga dari pendukung tanpa lewat analisa bahan? Terima kasih. Gitu, Bu. Ini kita lihat ke pekerjaannya dulu, Pak. Pekerjaan, kalau misalnya pekerjaannya itu besar, terus ada perusahaan persewaan lebih murah, ya nggak masalah sebenarnya gitu. Ini apa? Penawaran peserta di bawah 80% dari price perlu diklarifikasi kewajaran harga bagaimana jika penyusunan ASP itu perhitungannya tidak berdasarkan analisa tetapi boleh Pak, ini boleh ASP berdasarkan harga sewa dari perusahaan persewaan itu boleh. Apakah sewa alat bisa langsung dimasuk ke dalam perhitungan ASP? Ya kalau di ini di apa namanya tuh? Di rekanan boleh gitu. Kita juga boleh. Misalnya dari hasil survei, dari hasil justifikasi kita, misalnya kita hitung sewa alat ini, terus tahu kita sewa, kita nanya berapa rekanan rental alat, berapa tuh kalau sampai di sana ini. Boleh Pak, daripada misalnya harganya lebih murah, itu boleh dimasukkan langsung ke harga ESP, boleh. Tapi memang ada justifikasinya ya, jadi ada kertas kerjanya gitu. Demikian juga misalnya material tambang. Pokoknya kita tahunya harga setelah kita analisa pekerjaan misalnya pasir, yang tambang itu pasir ya, pasir, kerikil, terus kalau kita terima langsung di tempat dengan mutu yang sama, ternyata lebih murah, boleh, itu boleh. Itu aja. Berarti boleh ya Bu ya? Ya. Iya. Tapi memang ada justeknya ya, maksudnya kasih, justifikasinya untuk baik untuk apa namanya tuh, untuk PPK atau untuk rekanannya nawar. Itu boleh Pak. Baik Bu. Ada pertanyaan lanjutan Bu dari beliau. Ada pertanyaan lanjutan dari Pak Sapari yang di bawah. Tapi pada saat klarifikasi, apakah bisa masuk dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan PPK? Gitu, Bu. Apa saat diklarifikasi, gimana? Perhitungan alat. Tetapi pada saat klarifikasi, apakah bisa masuk dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan PPK pada saat klarifikasi? Kan waktu klarifikasi ternyata memenuhi persyaratan yang di PPK kehendaki, misalnya mutu bahan tambang tadi, misalnya lulus, misalnya pasti lulus ayakan nomor sekian persen, itu bisa Pak, bisa. Mohon izin Pak. Tapi ya lanjut Pak. Ya mari Pak, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh Pak. Ya, mohon izin Pak, ini berkaitan dengan apa? Dengan halo? Ya mari Pak Sapari. Ya Pak. Silakan Pak. Ini Pak, ini kan berkaitan dengan PPK kan dalam menyusun HPS kan berdasarkan dengan apa? Dengan koefisien juga dengan apa? Bahan yang cara perolehannya kan sudah ditentukan, cara masuk untuk dijadikan harga satuan kan ada mungkin dari query kemudian diangkut, kemudian untuk alatnya juga ada analisanya. Apakah dengan harga sewa yang diberikan oleh pendukung itu bisa memenuhi analisa tersebut, Ibu? Maksud Bapak sebagai PPK misalnya sewa apa? Gimana sih Pak? Ulang lagi Pak pertanyaannya Pak.
misalkan Pak untuk Safari? misalkan untuk pekerjaan jalan kan ada aspal, ada galian, ada apa? Kelas C, kelas B. Ya kelas B. Itu kan bahannya kan ngambil dari analisanya itu kan ada perhitungan dari query itu menggunakan alat ini, kemudian ada perhitungan umur alatnya untuk mencapai harga satuan itu kan ada analisa seperti itu. Apakah dengan menggunakan harga sewa dan harga bahan yang dari pendukung itu bisa langsung digunakan? Maksud saya seperti itu, Bu. Gini Pak, kan kita punya kertas kerja ya. Kita hitung dulu yang sesuai dengan teori. Nah, dengan PMPU itu nomor 28 itu kan ada perhitungan alatnya. Terus kita kita cari survei harga rental alat, misalnya sampai di tempat harganya per kubiknya sekian-sekian, itu tuh lebih murah ternyata karena kita menghitung harga alat kita alat apa, misalnya alat kita tuh ekskavator yang umurnya udah 5 tahun atau udah 10 tahun, tapi dengan rental itu karena alatnya baru, pekerjaannya cepat, harganya murah, ya boleh Pak, boleh kita misalnya, tapi memang ada dasarnya ya Pak, ada semua yang kita lakukan untuk seorang PPK itu ada kertas kerjanya gitu. Jadi misalnya, kalau saya malah sering ini Pak, yang seperti Bapak itu, tapi selama ini belum ada temuan dari 2000 berapa saya jadi PPK 2009 ya sampai sekarang ya, belum pernah jadi temuan Pak untuk saya memang langsung memakai sewa. Saya langsung memakai sewa karena saya itu harga alat yang saya hitung itu saya patok harga alat yang ada di PU kan, kebetulan umurnya udah tua-tua. Jadi pekerjaannya lambat, jadi jadinya harganya tinggi. Dengan rental cepat kerjanya, harganya murah per jamnya, itu Pak. Saya langsung sering yang saya lakukan itu harga sewa langsung. Iya. Soalnya kesulitan itu misalnya dibuat jatuh untuk wajaran harga itu loh Bu, yang penawaran di bawah 80% kan harus melakukan klarifikasi wajaran harga, apakah dengan seperti itu harganya termasuk wajar atau tidak, itu untuk menentukan itu yang masih sulit. Oh gitu ya, maksudnya wajar atau tidaknya kan bisa diklarifikasi Pak, maksudnya tuh gimana ya, misalnya mereka bilang sewa segini, ada pendukung sewanya enggak? Dasar mereka ini ada enggak? Misalnya gitu. Mereka misalnya tidak langsung tahu ujung-ujungnya di analisa harga satuan tuh di misalnya saya tadi saya hitung harga yang tadi Pak, yang saya tampilkan tadi itu 72.000 per jam itu saya dengan harga rental itu masih harga waktu pelaksananya Pak. Dan yang kita hitung tuh udah harga terbaru. Kemarin kebetulan ada ekskavator baru yang di kantor di PU itu ada alat baru, jadi itu ternyata masih murah harga rental. Saya juga mikir dari mana orang rental itu dapat harga kok bisa murah gitu. Jadi intinya Pak, ini Pak, kita melaksanakan ya asal jangan ini ya akal-akalan aja ya, tapi benar-benar dilaksanakan, ternyata benar memang ada rental yang lebih murah. Soalnya yang sering saya alami seperti itu Pak, malahan itu aja. Tapi saya tetap menghitung pakai analisa lampiran PMPU nomor 28 kita kan ke sana. Rujukannya ada, misalnya ada permasalahan di kemudian hari, pegangan kita ada.
Tapi kalau rental itu tuh berarti atas kerja kita beberapa rental kita tanyakan. Nah, itu tuh memang oke apa tidak gitu. Maksudnya itu dalam pelaksanaan tuh harga sekian tuh ternyata bodong gitu. Itu tidak bisa. Terus ini semuanya harus dianalisa dan dilogikakan gitu. Tapi sebaik-baiknya ini PPK itu harus mengacu ke harga Permen PU nomor 28. Karena itu pegangan hukum, Pak. Itu aja sebagai PPK gitu. Ya, Pak Sapari, itu aja Pak Sapari. Jelas Gimana ya, Pak Sapari? Sapari. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu penjelasannya Bu. Bu. Baik, kita lanjutkan ke grup chat. Ada pertanyaan lagi Bu dari Ibu Astrid. Beliau bertanya, saya dari konsultan perencana. Kami pernah mempunyai pengalaman, kami diminta PPK dan Pokja pada saat klarifikasi untuk menentukan jenis alat, sewa atau membeli hingga kualitas umur alat serta APD K3 dari NJ. Kami tidak tahu nanti di pekerjaan konstruksi lapangan oleh kontraktor akan menggunakan metode kerja seperti apa. Apakah ini termasuk dari tanggung jawab dari konsultan perencana ataukah termasuk tanggung jawab kontraktor nanti di lapangan dalam metode kerjanya? Mohon arahannya. Terima kasih. Gitu Bu. Jadi ya saya jawab dulu Pak ya, Pak Riko ya. Dari konsultan perencanaan. Jenis alat, sewa membeli hingga kualitas umur alat serta APD K3 dari EE. Kami tidak tahu nantinya pekerjaan konstruksi lapangan yang jelas konsultan itu perencananya waktu ini biasanya pengalaman klarifikasi menentukan jenis alat ini kan biasanya di konsultan itu udah menentukan jenis alat. Terus sampai ke APD juga kan dari kami tidak tahu nantinya pekerjaan untuk di lapangan tidak sampai mengklarifikasi maksudnya klarifikasi memang klarifikasi tapi maksudnya kalau di lapangan kan bukan tanggung jawabnya konsultan perencana lagi. Nah, itu tanggung jawabnya pengawas dan PPK. PPK kontraktor sudah mengerjakan seperti itu apa tidak gitu. Jadi kan misalnya kayak APD K3 itu mereka memakai tidak, kalau tidak memakai tidak usah dibayar gitu. Terus kalau untuk klarifikasi menentukan jenis alat sewa yang penting itu kalau di PPK volume yang dikerjakan tuh sesuai. Outputnya tuh misalnya galian 5.000 kubik ya 5.000 kubik dengan waktu yang ditentukan. Itu aja, tidak perlu konsultan perencana itu kalau untuk waktu ini boleh, waktu maksudnya pemeriksaan waktu evaluasi itu memang konsultan perencana itu mendampingi Pokja dan PPK. Itu bisa memang karena memang tugasnya konsultan salah satunya itu untuk membantu pemilihan rekanan yang sesuai dengan yang ditentukan, sesuai dengan yang dikehendaki perencana seperti apa. Itu aja Pak. Tapi kalau untuk sampai ke lapangan itu udah tanggung jawabnya PPK bukan perencana gitu. Terus kalau di PPK yang penting mau alat dia pakai apa kalau tidak sesuai misalnya galian. Mereka melaksanakan galian dengan kan di analisa alat kita pakai excavator standar. Ternyata yang dilaksanakan pakai excavator mini. Ya, pokoknya volumenya terpenuhi dan harinya cukup, itu boleh gitu. Tidak butuh ke sana. Itu aja, Pak. Oke, baik Bu Reni, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, ada yang mau bertanya langsung nih Bapak Ibu? Jika tidak, kita kembali ke grup chat. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bu Reni dari Pak Rizky.
beliau bertanya dari sisi auditor ketika melakukan review HPS yang diajukan PPK untuk pengadaan yang barangnya merupakan barang impor, tidak ada di Indonesia dan distributornya sangat terbatas di Indonesia. Selama ini kami kesulitan untuk mencari harga pembanding untuk menilai kewajaran harga dalam HPS. Saat ini kami hanya menggunakan penawaran yang disampaikan distributor kepada PPK. Ini gimana nih Bu? Kalau ini gimana ya? Saya juga tidak bisa menjawab soalnya barangnya impor. Biasanya kalau barang impor itu kan menghitung TKDN. Mohon maaf, ini mungkin PR bagi saya, tidak bisa saya jawab gitu. Karena barang yang terbatas, jadi kewajaran harganya kita mencari kemana. Kalau memang cuma satu-satunya di Indonesia distributornya, kita cuma merujuk satu. Tapi kalau misalnya ada 2-3 distributor, ya kita tanya ke 2-3 itu gitu. Tapi mungkin barangnya barang langka kali. Ya barang langka ya, kesulitan untuk mencari harga pembanding. Itu mohon maaf Pak, saya tidak bisa menjawab. Terang saya ini tidak bisa menjawab karena barangnya langka. Mungkin Pak Reski bisa bertanya langsung. Saya sendiri juga. Ya lanjut Pak Riko. Oke, tidak ada lagi pertanyaan ini Bu. Di waktunya kita masih mohon maaf Pak Rizky, ini boleh ini enggak? Ini nih apa sih pekerjaannya kok barangnya langka betul gitu? Pembangunan apa ya? Pembangkit listrik kali ya? Izin Bu Reni. Ya mari Pak Ya, Rizky. Pak. Silakan Pak. Kebetulan pengadaan radar Bu untuk di bandara-bandara Bu. Ini aja Pak, Bapak mengambil harga pembandingnya harga pekerjaan yang terdahulu. Maksudnya misalnya di kabupaten Bapak pekerjaan radar ya, cari di kabupaten lain atau di provinsi lain yang sama-sama pekerjaan radar. Itu aja Pak harga pembanding yang bisa kita kerjakan karena kita juga barangnya impor gitu Pak ya. Kita mungkin distributornya terbatas di Indonesia, jadi harga pembandingnya itu harga yang pernah dilakukan sebelumnya Pak di daerah mana saja gitu. Itu boleh Pak harga pembandingnya. Kan HPS itu selain kita buat dari harga pasaran, harga terdahulu, harga sebelum, maksudnya misalnya pekerjaan yang sama ya Pak ya, pekerjaan yang sama. Itu aja Pak yang bisa saya jawab gitu. Ya Bu, selama ini memang kami menggunakan kontrak terdahulu Bu ya, kontrak yang tahun sebelumnya. Memang selama ini kami ya menggunakan itu dan juga harga dari distributor itu kan PPK kan mengajukan surat ya mengajukan surat ke distributor yang ada di Indonesia. Ya paling itu aja kita dasar, tapi kan kita nggak tahu ya itu harga markup atau gimana, apa harga ada permainan dengan PPK dengan distributor kan kita memang ya kami Pak Rizky. Gini Pak Rizky, kalau misalnya harga terdahulu masih di kabupaten Bapak atau di daerah Bapak, cari daerah lain Pak, daerah lain atau beberapa daerah kan biasanya tuh radar kan benar itu bukan satu aja di Indonesia kan banyak gitu. Pak Rizky. Iya Bu. Nah, maksudnya cari harga pembanding itu bukan di daerah Bapak aja, daerah lain juga Pak, untuk lebih amannya gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Reski. Kita punya ada waktu 3 menit lagi ini teman-teman. Jika ingin bertanya langsung, silakan 3 menit. Ini kebetulan di grup chat sudah habis pertanyaannya. Di grup chat kita closing aja ya. Grup chat sudah untuk bertanya langsung aja silakan. Masih ada 3 menit. Bapak Ibu. Sebelum di closing statement oleh Bu Reni. Ada yang mau bertanya lagi silakan di-unmute aja langsung speakernya.
Pak Riko. Ya, Pak Nur. Ya, saya sempat ada di luar tadi. Silakan, Pak Nur. Saya sempat ada di luar tadi, kurang monitor. Ada pertanyaan dari beberapa grup chat tadi. Apakah menyusun HPS pekerjaan konstruksi itu bersumber dari dari konsultan perancangan konstruksi? Sebenarnya kalau PPK ini tugasnya itu kan mereview, Pak Riko, mereview produk konsultan perancangan konstruksi. Jadi setelah direview apakah harga itu sesuai dengan harga pasar. HPS kan 28 hari sebelum terakhir pemasukan penawaran. Jadi produk konsultan perancangan konstruksi itu produknya itu harus direview oleh PPK. Ya. Jadi tidak serta-merta kita menerima saja produk dari konsultan perancangan konstruksi. Kita posisi PPK harus mereview apakah volumenya, apakah harga barangnya itu sudah sesuai dengan harga saat itu ketika kita mau melakukan menyusun HPS sendiri. Itu mungkin masukan dari saya, Pak Riko. Tambahan Pak Pak Ilyas, selain mereview kan biasanya misalnya PPK-nya bukan berlatar belakang teknis atau memang latar belakangnya teknis tapi kurang memahami, itu tuh boleh dibantu oleh tenaga ahli yang menghitung. Makanya dari awal tadi saya bilang kalau saya misalnya punya dua perencanaan nih dengan konsultannya berbeda, saya ambil tenaga ahlinya itu saya cek gitu untuk memeriksa gitu. Itu trik saya karena di kantor itu sendiri misalnya banyak tenaga ahli nih sudah kita periksa nih, kita minta bantu juga tenaga ahli yang dari konsultan lainnya. Itu aja. Soalnya kalau ditelan-telan serta-merta kan mana tahu ternyata volumenya kurang. Saya sering terjadi itu untuk bangunan gedung itu volumenya misalnya atapnya kurang atau lantai keramik tuh pernah kalau saya jadi pogja tuh loh saya ngitung aja kok ini kurang gitu, apalagi nanti ini ya gitu. Jadi memang PPK itu harus memastikan gitu. Jadi hasil dari output konsultan itu tidak ditelan mentah-mentah gitu. Harus dicek kembali. Gitu ya. Jadi kalau memang tidak punya keahlian dibantu dengan tenaga ahli. Oke, baik Bu Reni. Ya, Pak Riko. Jadi kerja PPK dibantu oleh tenaga ahli ya Bu ya. Dia tidak bekerja sendirian. Bahkan hasil produk konsultan perencana pun harus direview lagi dengan PPK ya, karena berhubungan dengan waktu dan perubahan ya Bu ya. Jadi harus direview lagi oleh PPK. Ketika mereview pun dia bisa berdiskusi, mengajak konsultan yang lain ya, tenaga ahli yang lain gitu ya Bu ya. Oke. Terima kasih kawan-kawan, waktunya sudah habis, ini kita udah di penghujung acara. Mungkin jika ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung ke Bu Reni ya via WhatsApp atau bagaimana. Tadi ada kontak personnya nggak Bu Reni? Di presentasi dikasih kontak personnya nggak? Boleh kalau ada yang masih ini ditanyakan ke Bu Reni. Ya, oke Bu Reni, di penghujung acara ini silakan Bu Reni jika ada closing statement-nya, dipersilakan Bu Reni sebagai penutup. Terima kasih Pak Riko. Closing statement saya yaitu menghitung APS itu hitunglah dengan benar-benar. Maksudnya gini, hitunglah dengan harga dasar dulu, terus apa kebutuhannya. Jangan maaf ya, jangan maaf. Jadi volume juga bisa markup ya, tapi harga juga ternyata bisa markup gitu. Jadi jangan sampai gara-gara kita menetapkan sebagai PPK menetapkan APS atau perencana buat EE
karena memasukkan berbagai macam unsur supaya harganya tinggi, ya jangan. Jadi bekerjalah sesuai dengan kaedah yang berlaku. Lakukanlah, lihatlah untuk mengerjakan APS itu metode pelaksanaan, material yang ada di pasaran. Jadi material yang dibeli pun harus lihat ke level berapa kita harus belanja, ke retail kah, ke distributor kah, atau ke produsen. Jadi semua itu harus dimasukkan dan dianalisa. Jadi bukan copy paste untuk menghindari kejaran hukum nantinya atau pertanggungjawaban kita sama Tuhan. Itu aja Pak Riko. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Reni. Terima kasih buat peserta juga. Terima kasih yang lainnya. Demikian acara sudah selesai. Saya kembalikan ke Pak Kur. Silakan Pak Kur. Ada pengumuman penting atau apa? Baik, terima kasih teman-teman peserta Zoom praktisi pengadaan. Kita post-test nanti hari Minggu ya. Post-test penyusunan HTS pekerjaan konstruksi hari Minggu tanggal 31 Januari 2021. Hari Kamis nanti, saya sajikan materi, ada perubahan jadwal tentang sangga banding, menyangga dan menyangga banding. Kalau sangga banding berarti Pokja, menyangga dan menyangga banding oleh penyedia ya. Jadi nanti kita praktikum bagaimana tata cara menjawab sangga dan tata cara menyangga banding. Betul ada 2 perkara yang pernah saya tangani tentang sangga dan sangga banding, karena kemungkinan kalau ketika sangga banding ada upaya lain di luar dari sangga banding itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk sertifikat sudah masuk secara otomatis. Terima kasih Ibu Reni Warti, Pak Riko Hamenangan atas kesempatan meluangkan waktu sebagai narasumber dan sebagai host, co-host dalam hal ini. Teman-teman semuanya yang telah mengikuti Zoom ini, berbagai jaringan yang tidak bagus karena mungkin ada cuaca yang tidak mendukung, sehingga mohon dimaklumi situasi ini. Entah nanti mungkin kita buat siang atau sore atau bagaimana, karena memang malam waktu yang kita santai tapi bisa menambah ya perundaran pengetahuan atau pengalaman. Dan ucapan billahi taufiq wal hidayah, saya mohon pamit. Terima kasih Pak Ibu Reni, Pak Riko, Pak Nuraludin, teman-teman semuanya. Saya baru monitor ini atas waktu dan kesempatan. Webinar ini akan ditayangkan di YouTube ya. Tadi ada YouTube-nya. Dilihat review ulang hasil diskusi malam ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.